Shalom Happy Sport Family, kembali lagi dalam renungan pagi ini. Sebelum mulainya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sudah memberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan biarlah Tuhan segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami ingin memulai renungan Tuhan. Biarlah Tuhan renungan ini dapat membawa makna untuk bagi yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, aku pagi hari ini mau bawa tema tentang taatilah pemimpinmu, tunduk dan taat. Kalau kata-kata tunduk dan taat itu sering pasti kita dengar gitu ya. Untuk tunduk dan taat, dan cuma untuk ngomongnya doang pasti kita lebih gampang gitu kan. Tapi untuk kita melakukannya, ya itu nggak susah-susah juga, nggak banget gitu, dan nggak gampang-gampang banget. Jadi ya susah-susah gampang gitu. Dan kalau yang aku dapat gitu selama ini mengenai tunduk dan taat gitu ya, aku juga punya satu kesaksian tentang hidupku gitu. Bagaimana aku menaati pemimpin gitu, dan harus tunduk dan taat gitu kan. Udah lama kejadiannya, puji Tuhan, aku tunduk gitu kan. Dan jadi waktu aku sebelum menikah sama suamiku, jadi kan aku sempat ada punya pasangan lah gitu kan. Dan ya aku menjalannya enjoy gitu kan, karena ya namanya masih ABG ya kan, cinta-cintanya gimana gitu ya kan. Nah akhirnya aku pacaran lah sama salah satu orang gitu kan, dan sempat bawa ke gereja gitu kan, sampai ditanyanya kayaknya welcome aja gitu kan. Cuma nggak tahu gimana, mungkin Ko Martin waktu itu ada ngingetin aku, udahlah jangan gitu kan. Loh kenapa? Kan aku pas pacaran, aku sayang gitu kan, nggak usah lanjutin gini gitu kan. Pokoknya Ko Martin kan tahu sendiri lah ya, pokoknya nggak usah ya gitu. Loh kenapa gitu kan yang ngejalanin gue juga gitu. Dalam pikiran aku masih nakal nih, karena kan aku yang maksudnya yang udah ya gitulah, udah pelayanan, cuma masih benar-benar nakal gitu lah, masih yang ya udah sih gitu kan. Dan suatu saat gitu, dengan berjalannya waktu, nggak tahu kenapa tiba-tiba di pikiran aku tuh, kok kayaknya aku malah ngerasa gak nyaman gitu kan. Terus gak nyamannya bukan dengan omongan Ko Martin ya, gak nyaman dengan pasangan aku gitu kan. Dan Ko Martin tiba-tiba bilang, kapan mau putusin? Hah? Kok main putus-putus aja gitu kan, orang aku ngejalan hubungan kok suruh putus gitu. Entah gimana pokoknya, lu pokoknya putusin deh, sebelum bulan ini lu harus putus gitu. Ih gimana sih gitu kan. So aku cuma doa sama Tuhan, Tuhan maksudnya Ko Martin apa gitu kan ya. Dan aku nggak mau yang karena aku udah pelayanan juga, dan aku nggak mau, maksudnya nggak mau sampai salah gitu. Aku sampai tanya Tuhan gitu kan. Aku minta sampai aku bilang, Tuhan kalau memang ucapan Ko Martin benar dan memang ini dari Engkau gitu kan, kasih aku petunjuk gitu. Kalau memang benar-benar aku harus pisah sama ini, tolong beri aku nggak nyaman sama dia. Beri apapun, dalam hal apapun aku selalu nggak nyaman sama pasangan aku gitu. Dan aku udah mulai biasa aja sama dia gitu kan. Dan memang sempat nakal saat itu aku jalanlah sama si Ervan, suamiku saat ini gitu kan. Jadi saat masih pacaran itu aku jalan dan pergi sama Ervan. Loh kok aku malah jadi lebih nyaman ke Ervan gitu kan, sedangkan ke pasangan aku malah biasa-biasa aja gitu kan. Terus si Ko Martin bilang, kapan mau putusin gitu kan. Langsung diam aja gitu kan. Pokoknya sebelum, kalau nggak salah dia bilang sebelum Oktober atau sebelum Desember gue mau lu putus gitu kan. Enggak ah gitu, cuma ngomong enggak ah gitu kan. Tapi padahal dalam hati juga memang aku udah tanya Tuhan gitu kan, kalau memang nggak nyaman, kalau memang nggak cocok, ya udah beri aku hati yang nggak nyaman gitu kan. Dan ternyata aku lebih nyaman sama si Ervan, dan aku lebih milih jalan apapun sama dia. Dan aku udah mulai bohong-bohong tuh sama pasanganku sebelum yang sebelumnya. Terus dan akhirnya tiba-tiba aku merasa, ih gue udah bener-bener kayaknya nggak ada ini banget sama yang pasangan aku gitu kan. Dan aku lebih nyamannya malah sama si Ervan gitu, karena anggapannya kan
ya selir lah ya. Jadi aku nggak kayak ketemu pasanganku juga kayak yang nggak, dia biasa aja gitu kan. Tiba-tiba aku cuma ngomong kayak gue nggak bisa lanjutin gitu kan. Loh kenapa? Dia juga kaget gitu kan. Dan tiba-tiba aku dengar ya puji Tuhannya, karena Ko Martin udah desek aku kayak gitu, nggak tahu kayak gimana, dia tiba-tiba nggak lama lah setelah menjauh tiba-tiba dia nggak ada kabar dengan alasan yang nggak jelas. Dan ya udah, itu aku udah putusin kan, udah aku putusin. Dia tiba-tiba langsung nyari aku, dia bilang kenapa minta putus gitu kan. Aku bilang ya gue udah gak nyaman sama lu gitu kan, dan gue udah nggak ada feel lagi sama lu gitu kan. Dan dia sampai yang lebaynya itu minta tolong lah ke papi lah, ke si om aku lah gitu, buat suruh aku maafin balik. Aku nggak mau gitu kan, dan nggak tahu kenapa bodoh amat gitu. Dan nggak lama dari itu dia tiba-tiba menikah, dan aku juga nggak tahu tuh lah gitu kan. Tapi nggak ada rasa, puji Tuhannya ya, Tuhan hebat banget. Aku nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa sakit hati apapun gitu kan, dengan mengetahui dan dia mengundang aku kan untuk itu. Dari saat itu aku datang ke tempat pernikahan dia sama Ervan, dan dia juga kaget karena memang dia kayak udah curiga dengan aku jalan sama Ervan gitu kan. Ya aku bodoh amat, intinya ya gue nggak ngerasa rugi gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu sampai ngeliat dia udah menikah, dia ini aku baru nggak nyadar, gila Tuhan hebat banget. Kalau saat itu aku nggak benar-benar tunduk sama Ko Martin dan sama dengerin omongan Tuhan gitu, mungkin aku juga nggak tahu sih, mungkin bisa entah kayak gimana lah ya dengan kebodohan aku gitu kan. Tapi aku percaya ini semua dari rencana Tuhan, dan puji Tuhannya dengan Tuhan menggantikannya dengan posisi suamiku sekarang Ervan gitu, yang benar-benar luar biasa. Aku nggak kebayangin kalau aku bisa sama dia sebelumnya gitu ya. Aduh aku nggak tahu deh, aku benar-benar sampai aduh Tuhan gila, kalau gue sama dia gue bisa jadi apa gitu kan. Dan Tuhan udah baru nyiapin, sampai aku juga percaya Tuhan dengan kayak gitu aku mikir hebat banget, Tuhan udah ngerencanain dari hal yang belum kita iniin aja, Tuhan udah udah kasih tahu kita gitu kan. Coba kalau aku nggak mutusin dia gitu, mungkin aku nggak tahu dia udah nikah, tapi aku nggak tahu, mungkin gitu kali ya. Maksudnya dia nikah tapi dia tetap berhubungan sama aku atau gimana gitu, aku juga nggak paham deh gitu kan. Yang intinya sebenarnya kalau memang menurutku ya, dari bukan renungan, dari yang kesaksian yang aku bawa ini tuh memang benar-benar menyangkut banget dengan tunduk dan taat gitu kan. Jadi aku ada satu ayat, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Itu pas banget gitu dengan apa yang aku rasakan gitu kan. Dan kalau aku juga mempunyai dua, kalau menurutku tunduk dan taat itu ada perbedaannya sih. Jadi ada dua hal tuh yang menandakan ketaatan dan ketundukan gitu. Kalau untuk taat itu bagaimana kita melakukan perintah dari seorang pemimpin kita itu dengan baik. Kalau misalnya tunduk itu sikap hati kita yang hanya menghormati gitu. Jadi kalau tunduk kita dari sikap hati kita, tapi kalau seandainya kita taat itu kita melakukan perintahnya itu dengan baik gitu. Jadi Pak, ibu-ibu, bapak-bapak atau semuanya teman-teman yang mendengarnya, kalau menurutku kita harus mulai dalam kehidupan sekarang ini tuh kita harus benar-benar tunduk dan taat deh sama pemimpin dan pada Tuhan gitu, karena kita nggak bisa mengandalkan diri kita dan orang lain, hanya bisa berserah aja sama Tuhan, percaya Tuhan akan buka jalan dan kasih kita yang terbaik gitu. Itu aja sih renungan aku pagi hari ini. Sebelum menutupnya marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk renungan yang hamba bawa pagi ini. Tuhan biarlah Tuhan apa yang hamba bawa Tuhan biarlah menjadi renungan yang menjadi pelajaran juga Tuhan, dan mengingatkan setiap hati Tuhan yang mendengar agar kami selalu tunduk dan taat kepada Engkau Tuhan. Biarlah segala perintah-perintah Tuhan yang Kau berikan itu Tuhan, biarlah kami dapat menjalaninya Tuhan dengan baik, dan menggunakan dengan hati kita yang tulus juga ya Bapak, agar semuanya indah pada waktunya yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih.